Oke, ini udah kita buka Photoshopnya. Ini komposisinya saya rubah ya. Untuk yang tab layer sini saya taruh di sebelah agak ke tengah sini. Ini kok bisa? Oh bisa. Terus saya tambahkan tab history ya. Oke, kita buka fotonya. Kita klik file, terus open. Kita pilih filenya. Pakai yang source file ya. Kalau misalkan tadi teman-teman eh, apa namanya ada kok fotonya nggak berubah ya, bisa pakai gambar yang di sini aja, yang kira-kira agak pudar gitu. Sekarang saya pakai yang ini. Sudah muncul di layar sini muncul layar background ya. Habis itu kita duplicate. Ini kita kasih auto tone. Kita duplicate lagi. Ini auto color. Kita duplicate lagi. Ini auto kontras ya. Enggak, auto kontras. Oh iya betul, auto kontras. Jadi yang atas kita kasih klik image, kemudian auto kontras. Very simple, cuma itu aja. Terus kita hilangkan, klik simbol mata di sini. Yang auto color kita klik layernya, kemudian klik image, kemudian kita pilih auto color. Udah. Habis itu kita hilangkan lagi. Yang auto tone kita klik, kita pencet image, kita pilih auto tone. Nah, sekarang kita komparasi ya. Ini untuk auto kontras. Ini file aslinya background karena 3 layer di sini ini kita hilangkan visibilitasnya dengan menekan tombol mata ya. Kemarin sudah saya kasih tahu. Berarti yang kelihatan di kanvas ini hanya layar background, layar yang visibilitasnya kita aktifkan. Sekarang kita mengaktifkan layar auto contrast. Jadi visibilitasnya kita klik. Jadi agak berubah ya. Jadi dilihat perbedaannya dari yang foto aslinya ini, yang background. Ini kita ganti nama aja. Asli. Ini foto aslinya. Ini yang auto contrast. Agak kelihatan lebih gelap gitu ya. Sekitar area pinggirnya sini. Kemudian ini yang auto color. Wah. Ini tone warna pinknya ini jadi lebih pudar, gitu. Lebih cerah jadinya. Kemudian ini yang auto tone, kurang lebih sama kayak auto color. Coba kita lihat bedanya. Oh, ini auto tone kontras di daunnya ini ditingkatkan, jadi paling bagus itu. Jadi kalau mau ngedit foto biar cepet itu ya pakai auto tone aja. Coba kita cari foto lain. Open, coba kita kasih yang ini. Kita kasih image auto tone. Loh, jadi bagus kan? Saya pencet Ctrl Z. Jadi kembali lagi. Saya pencet Ctrl Z lagi untuk kembali lagi. Jadi auto tone lagi. Jadi oh ya, untuk back nge-undo itu kalau di Photoshop itu sistemnya gini ya. Misalkan ini yang file aslinya ya. Maksudnya ini belum saya ubah-ubah, terus saya kasih auto tone. Akhirnya begini. Ini kan di story-nya seharusnya ada. Nah, ini dia. Saya kasih auto tone kan. Kemudian saya kasih auto color. Nah, begini. Nah, ini di story-nya atau melihat ya.
Ada auto color, ada auto tone. Kalau misalkan saya undo, saya pencet Ctrl Z, dia akan kembali ke auto tone. Tapi kalau saya pencet Ctrl Z lagi, Ctrl dan Z, dia akan kembali lagi ke auto color. Jadi sistem Photoshop itu bukan kalau misalkan kita undo terus itu bukan pencet Ctrl Z terus. Jadi kalau misalkan mau misalkan kita mau undo lagi ke yang open ini, jadi kita pencet Ctrl Z, habis itu pencet Ctrl Shift Z atau Ctrl Alt Z ya. Oh ya, Ctrl Alt Z. Itu untuk undo. Itu ya, sedikit untuk undo. Ini balik ke sini tadi. Nah, ini kita udah ada 3 gubahan ini adjusting layer ya. Nah, ini untuk sebenarnya yang saya minta sebenarnya untuk presentasi cukup ini aja. Jadi antum tahu layer-layer ini dengan urutannya ya, sistem layering ini. Misalkan ya, auto color saya kasih teks warna putih. Avanza ini nanti warnanya menyatu kah? Warna apa? Warna-warna yang sudah diedit itu. Maksudnya menyatu? Menyatu gitu Zat, nanti. Kan 4 warna nih Zat. 4 warna maksudnya? Saya belum ke pewarnaan loh ya. Saya masih tentang layer, belum sampai pewarnaan. Ustaz, kalau pakai foto kita gak apa-apa, Ustaz? Gak apa-apa. Oh. Oke, Ustaz. Nah. Astagfirullah. Apa? Buka YouTube. Ini untuk auto color saya extract. Enggak memang. Ini auto color ada di atas, auto tone dan auto kontras ya. Enggak tipe titiknya. Oke. Nah, nanti cukup jelaskan ini aja. Posisi auto posisi auto color saya sebenarnya di TM ketiga itu hanya menjelaskan teknis Photoshop itu loh. Jadi teknis layeringnya aja kemarin itu. Jadi Photoshop itu formatnya itu per layer. Jadi apa yang kelihatan pada gambar ini, pada kanvas ini, apa yang di atas. Jadi seperti menumpuk gitu ya. Kalau misalkan layer auto color-nya ada di atas, posisi layernya, maka yang kelihatan pada gambar ya auto color. Kalau misalkan kita yang naikkan auto tone, berarti yang kelihatan nanti auto tone.
Kalau misalkan yang naikkan auto kontras, berarti nanti yang kelihatan auto kontras. Kalau misalkan kita naikkan yang asli, ini yang kelihatan yang asli. Gitu sih. Saya belum sampai pewarnaan, saya belum sampai apa. Pokoknya saya hanya menjelaskan ini aja. Ini cukup antum ikutin apa yang saya jelaskan. Kemudian untuk pengumpulan tugasnya, itu saya minta setiap file ini antum save ya. Caranya gimana? Misalkan auto kontras antum save. File, save as. Habis itu formatnya pilih yang JPEG. Kemudian antum taruh di sini. Tugas ya di cafe. Ini untuk auto kontras. Ya. Sudah, oke. Kemudian lanjut yang auto tone. Atau pilih file, save as, kemudian pilih JPEG. Mana tadi? Ini dia. Auto tone. Kemudian yang terakhir auto color. File, save as, pilih tadi filenya di mana. Formatnya diganti ke JPEG, JPEG. Ganti namanya menjadi auto color. Jangan lupa kalau misalkan antum nyimpan yang auto color, yang di atasnya harus dihilangkan ya, atau auto color antum taruh paling atas ya. Itu posisi layernya. Save. Habis itu antum buka file antum tadi. Nah, ini ada 3 ini kan. Antum blok semua, pilih semuanya. Tiga-tiganya, habis itu klik kanan. Habis itu ini dia. Add to 2021 di cafe. Nah, nanti dia bakalan jadi file rar ini ya. Terus ini antum ganti namanya. Klik kanan, rename. Dan format namanya harus sama ya. Tugas TM berapa? 3. Namanya siapa? Nama mahasiswa. Udah itu aja. Tugas TM3 nama mahasiswanya. Udah. Habis itu antum kirim ke WA aja. Kalau misalkan berarti tim, antum kirim ke WA. Buka WA-nya. Bukan. Bukan yang ini. Buka WA. Pilih tadi mana TKV, langsung kirim aja ke sini. Drag. Udah selesai. Tugas sudah kirim. Ini ya. Kalau antum mau lulus, saya udah
kasih tahu di awal perkuliahan ya, waktu pertemuan pertama. Kalau antum mau lulus mata kuliah ini dengan gampang, antum nggak usah datang apa namanya perkuliahan. Insya Allah nanti saya bantu. Tapi tugas harus selesai semua. Dan yang penting UTS UAS-nya harus dikerjakan. Tugas UTS UAS itu harus dikerjakan. Kalau misalkan antum sudah nggak datang, tugas nggak dikerjakan, nggak pernah kuliah, UTS UAS juga nggak ngerjakan, saya bingung juga mau ngambil nilai dari mana, kan nggak ada nilainya gitu loh. Minimal tugas-tugas ini jangan sampai kelewat ya, saya minta ya. Nanti kalau antum masih bingung, bisa ini saya rekam, nanti antum insya Allah saya upload lagi di YouTube ya, seperti biasanya saya kasih linknya. Nah, mungkin itu. Mana itu tadi siapa? Amin Rasidin. Ya Katanya Ustaz. mau presentasi. Ya Ustaz, insya Allah Ustaz. Kenapa? Ya insya Allah. Ya. Nah, ayo, tafadhol. Mulainya dari mana Ustaz? Instagram gitu Ustaz. Antum buka Photoshop kosongan gitu, terus antum open gambarnya, terus antum duplicate, terus ganti auto tone-nya, auto kontras, auto color. Udah, antum save, antum kirim ke WA kalau bisa. Enggak, antum save aja. Coba antum hidupin kameranya. Kayak gini saja. Ya. Terus. Ustaz, ini saya juga lagi jaga toko Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Mana? Gimana? Ustaz. Ya, ayo. Jadi mungkin nanti agak ini Ustaz potong, saya juga lagi jaga ini Ustaz. Ya, nggak apa. Insyaallah. Jadi baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gini aja saja. Ya. Jadi pertama mungkin teman-teman ada yang masih bingung ya. Nah, pertama yang ini nih. Ini pertama, jadi di sini itu ada namanya itu karakter apa lagi ya. Cara merubahnya itu kita ke Windows, kemudian klik ada workspace, kemudian pilih klik yang ada tipografi sini. Nah, ini sebenarnya udah tadi, cuma untuk menyamakan orang yang di sabian itu, ini klik kanan, ini close. Ya. Kanan, close. Ini semuanya yang penting close semuanya. Close semua. Close semua. Kemudian juga yang bawah ini yang
yang paragraph style juga yang paragraph style di close. Kemudian kita ke Windows. Ini yang color. Ini tinggal pindahkan ke kanan. Nah, jadi di sini tuh ada 3 tabel. Yang pertama itu tentang warna, kedua itu tentang karakter, yang ketiga tentang layar channel dan ataupun pet. Ini pertama yang saya ini kalau pakai foto saya gak apa-apa saja. Kenapa? Kalau pakai foto saya, soalnya yang bisa itu di WA saya tidak bisa kebuka. Oh gitu Yang ya, nggak apa, nggak apa. Oh, kalau sebentar ya. Kalau misalkan dari WA antum nggak bisa, ya ya, nggak bisa dibuka. Misalkan gini ya. Lanjut dulu, nanti saya kasih tahu untuk yang solusi WA itu. Antum lanjut dulu. Nah, saya presentasi saja langsung ke intinya. Pertama ini saya pilih foto saya, maaf ya, bukan maksud ini. Tetap ini. Nah, ini. Yang terbesar ini. Jadi pertama ini ada foto saya. Jadi nanti untuk supaya pusing lagi, ini nanti kalian pilih yang file, kemudian open. Nah, open. Nah, di sini ada foto. Ini saya pilih foto saya. Klik kita open juga. Tinggal tunggu. Untuk cara merubah ininya, di sini tuh ada ya, di sini ada pet channel. Ini channel. Nah, ini yang kliknya yang layar. Caranya yaitu yang background ini kita klik kanan, tambah yang ada duplikat ya, maksudnya itu menambahkan atau kita ganti nama menjadi autotone. Begitu kan aja ya? Ya betul. Lanjut. Auto on. Oke. Nah, ini sudah. Untuk merubahnya kita klik yang autotone ini, kemudian klik image. Nah, klik yang autotone ini. Nah, warnanya akan berubah begini ya. Jadi ini pertama. Rasa Dina ada yang beli. Ya nggak apa. Jadi untuk cara mengetahui yang autotune sama yang layar aslinya itu tinggal yang ini. Ada di layar itu ada yang gambar mata, kita klik ya, akan ada gini. Nah, Ya. kalau kita klik lagi yang mata itu maka akan jadi gini. Nah, kembali ke autotune. Kemudian yang kedua, kita kembali ke yang background, kemudian klik kanan. Ini yang duplikat. Cukup ya. Kita ganti menjadi auto contrast. Berarti.
Klik oke. Tapi baik, ini yang ini udah saya rubah namanya yaitu auto kontras. Nanti kita klik, kemudian ke image yang ini nih sebenarnya. Image, kemudian klik yang auto kontras, maka akan begini. Mungkin ini tidak akan kelihatan ya, karena ini belum saya klik. Jadi untuk cara melihatnya itu matikan yang auto tone matanya itu. Nah, maka akan begini. Atau layarnya bisa digeser ke atas. Oh, ke atas gini saja. Ya. Ini. Ya. Ya. Nah, Lanjut yang terakhir, auto color. kemudian yang dari itu kita klik lagi duplikat, ganti nama menjadi auto color. Dan ini udah, tinggal ke image lagi, dan auto color. Oh, ini ada gini ya nih. Untuk keluar itu. Nah, jadi untuk mengetahui ini tarik ke atas ya, supaya kita Ya. tahu. Nah, sip. Sip udah. Udah set, tinggal di save aja. Ya, nanti save-nya caranya yang tadi saya kasih tahu ya, satu-satu itu ya. Ya, itu saja dari saya. Mungkin nanti untuk image-nya nanti saya kirim di WA saja. Ya, siap. Jazakumullah khair. Afwan, Sad, ini ada sedikit kendala mungkin, Sad, karena saya juga lagi jaga toko. Ada yang gangguan. Iya, nggak apa-apa. Dah. Assalamualaikum. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Mas Amin Rasidin. Nah, itu ya, mungkin udah cukup ya. Itu pemaparannya udah lengkap banget tuh dari Samin Rasidin. Mungkin itu untuk tugasnya jangan lupa dikumpulkan di WA aja. Nanti di save satu-satu. Kemudian di diekstrak ya, diekstrak ke RAR, kemudian dikirim ke WA. Nanti kalau misalkan ada atau yang nggak paham, bisa lihat lagi rekaman dari pertemuan ini. Mungkin ini aja untuk kali ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk materi berikutnya, yaitu tentang mengkombinasi beberapa gambar. Kalau misalkan di pertemuan kemarin kita satu gambar yang sama, ini kita akan mengkombinasi beberapa gambar yang berbeda. Nanti kita akan
gimana cara meresize, bagaimana cara men-scaling, bagaimana cara merotate atau memutar, itu basic aja sebenarnya. Terus untuk yang masalah di WA itu nanti insya Allah besok lah pertemuan selanjutnya nanti saya akan jelaskan ya untuk masalah di WA. Kenapa kok foto dari WA kalau kita impor atau kita open di Photoshop kok nggak bisa gitu. Itu nanti ada pemecahan masalahnya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Sebentar saya save dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.